Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu. Kembali lagi kita akan membahas tentang pemrograman C. Yang akan kita bahas kali ini adalah tentang preprosesor. Apakah itu preprosesor? Preprosesor merupakan proses yang terjadi sebelum kompilasi program C. Jadi program .c itu ketika kita compile sebenarnya ada tahap sebelum kompilasi, yaitu tahap preproses, di mana bisa kita lihat dari diagram ini, yaitu source code masuk ke C program, kemudian akan dicek apakah ada preproses direktif atau enggak. Kalau ada, dia akan dilakukan preproses. Kemudian setelah itu dia akan baru dikompil. Jadi setelah preproses ini dia akan menghasilkan lagi source C dengan beberapa atribut, kemudian baru masuk ke compiler, ke linker, kemudian menjadi executable code. Sedangkan jika tidak ada preproses, dia akan langsung masuk ke compiler. Jadi untuk lebih jelasnya, diagramnya adalah seperti ini. Jadi HLL itu adalah high level language. Kemudian di sini HLL itu kita analogikan sebagai .c. Jadi source code dari C, kemudian masuk ke preproses, dia akan mengecek apakah ada direktif preprosesnya atau tidak. Kalau ada, dia akan diolah kemudian akan menjadi pure HLL atau pure high level language, yang mana preproses yang sudah kita definisikan akan difilter dan dieksekusi sesuai dengan permintaan dari logic preprosesnya. Kemudian setelah itu baru masuk ke compiler, assembler, kemudian loader, linker, dan jadi executable. Kalau kita lihat lagi di sini, preprosesor direktif itu ada, salah satunya adalah define, itu untuk mendefine makro. Jadi misalnya kita mendefine sebuah konstan, misalnya limit itu 5, kemudian height, kemudian width, dan segala macam, itu bisa menggunakan define. Dan ini bersifat konstan dan akan diproses pada waktu sebelum compile. Jadi sebelum compile itu udah dievaluasi dulu, kemudian pada waktu compile dia akan mereplace semua yang di define dengan define yang udah kita tentukan. Undef itu adalah kebalikan dari define, jadi dia kayak menghapus nilai define yang sudah kita berikan. Jadi benar-benar menghapus, anggap aja variabel. Misalnya define A sama dengan 2, kemudian kita undef A, maka variabel A ini tidak akan ditemukan ketika kita sudah mengundefnya. Kemudian include itu untuk menginclude file source code, bisa .c atau .h, tapi biasanya kita pakai .h agar tidak terjadi konflik. Kemudian ada fdef, itu untuk melakukan pengecekan apakah variabel yang didefine menggunakan makro define tadi, yang paling atas tadi, itu sudah ada atau belum. Kemudian di bawahnya itu ada if not def, itu kebalikan dari if def, jadi dia akan mengecek apakah makro itu sudah didefinisikan atau belum. Kemudian ada if buat ngecek logical, jadi misalnya itu buat ngecek value-nya itu bernilai true atau false, itu menggunakan if. Kemudian else itu untuk jika tidak memenuhi makro dari if, maka dia akan masuk ke blok else. Kemudian ada nif, itu untuk mengakhiri dari if atau if def atau if not def. Jadi setiap kali kita mendefinisikan if def, if not def, atau if, itu mesti ada diakhiri dengan nif. Kemudian di sini ada lagi tambahan, yaitu error. Makro error ini digunakan untuk mengenerate compile error atau message. Jadi kita misalnya melakukan checking untuk
makro, kita tentukan logiknya, kemudian ketika ada sesuatu yang tidak memenuhi, kita bisa mengeluarkan error waktu kompilasi, jadi menentukan error message. Kemudian di situ ada line, itu digunakan untuk memodify line number dan file name informasinya. Jadi di C itu kita bisa mengeluarkan file name dan line number. Jadi ini bisa diubah, misalnya itu merujuk ke line berapa, kemudian file name-nya apa. Kemudian ada pragma once, itu adalah memberikan parameter ke compiler bahwa memastikan headernya itu di-include sekali. Jadi ini ditaruh di file header. Kalau biasanya kita pakai dengan header guard, itu bisa di-replace menggunakan pragma once ini. Kemudian di sini ada pragma message, itu untuk mendisplay message saat kompilasi. Jadi ini fungsinya hampir sama dengan error, makro error, cuman perbedaannya adalah kalau pragma message itu hanya mendisplay message-nya aja, tidak mengenerate compile error message. Kalau error tadi compile error message, kalau pragma message itu untuk mendisplay message waktu kompilasi. Misalnya kita memberikan output message kalau sebuah variabel atau sebuah fungsi atau sebuah struct itu sudah diprecated untuk next release atau apa, itu bisa menggunakan pragma message ini. Dan pragma ini akan mempunyai banyak varian tergantung dari compilernya. Jadi compiler itu ada yang dari Intel, ada dari Borland, ada dari IBM, kemudian GCC ada, yang LLVM ada juga yang menggunakan Selang. Jadi pragma itu adalah option yang kita pas atau kita lewatkan ketika kompilasi. Jadi ini adalah memberikan option waktu kita kompilasi menggunakan compiler-compiler yang sudah kita sebutkan tadi. Pertama kita akan mencoba untuk mencoba direktif, yaitu pragma once yang kita gunakan untuk memastikan bahwa file header itu di-include sekali. Jadi di dalam include itu saya sudah bikin file yang namanya cpragmaonce.h, dan saya akan buka, kemudian saya akan insert untuk misalnya integer width dengan 100. Oke. Kemudian di main saya akan coba include filenya. Oke. Untuk yang pertama kita akan coba untuk include sekali, kemudian kita build dan dia tidak ada masalah. Sebelumnya di sini saya akan ubah dulu di build.sh ini. Build.sh saya tambah di sini adalah untuk -O3 atau tidak dikasih nggak apa-apa, ini untuk optimisasi aja. Kemudian clear-nya saya hilangkan. Jadi biar nanti kalau misalnya dia sukses compile tidak nge-clear dari hasil outputnya. Jadi tetap ditampilkan proses kompilasi, misalnya ada warning ataupun ada message dari compiler yang tidak menyebabkan compiler error, itu tetap muncul, jadi tidak di clear. Oke, kita balik lagi ke pragma once tadi, dan udah kita include di main.c. Tadi kita udah compile juga, nggak ada masalah. Kemudian di sini saya akan coba lagi include, jadi multiple, misalnya nggak sengaja gitu ya. Kemudian saya coba compile dan ternyata ada error karena redefine dari width itu adalah yang width tadi 100 yang ada di cpragmaonce.h, itu dia terindikasi kalau dia duplicate. Jadi di sini kita bisa menambahkan
di pragma once itu tambahkan pragma once untuk memastikan bahwa file header itu hanya di include sekali. Kita compile lagi dan dia tidak ada masalah karena pragma once tadi ini memastikan header yang kita include secara duplikat di main.c ini itu hanya terinclude sekali aja. Oke, untuk pragma once. Kemudian ada lagi tadi kita ada directive define. Misalnya saya mendefine limit itu 5. Di limit 5 di sini saya akan coba untuk printf nilai limitnya. Jadi di sini saya mencoba mendefine untuk limit 5, kemudian saya tampilkan nilai limitnya. Oke, nilai limitnya adalah 5. Kemudian untuk undef, kita akan coba untuk undef ya. Jadi nilai limit yang kita udah define, kemudian kita coba untuk undef. Apakah akan terjadi error waktu compile? Yang terjadi error karena dia tidak ditemukan limit. Limit ini udah kita define, kemudian kita undef, kemudian kita coba panggil di sini, ternyata tidak bisa karena belum terdeklarasi dan belum didefinisikan. Oke, dan ini kita akan coba lagi. Di sini misalnya if not def limit, maka kita mendefine limitnya 10. Jadi di sini kita tadi buat nyoba ngecek undef, kemudian di sini kita buat simulasi untuk if not def. Jika limitnya itu tidak terdefinisi, maka kita mendefine limitnya menjadi 10. Jangan lupa ketika kita menggunakan directive if atau if not def atau if def itu harus diakhiri dengan nf. Kita akan coba dan dia nilai limitnya udah kita set lagi menjadi 10. Kemudian di sini kita akan coba untuk menggunakan variabel limit itu atau makro limit itu di dalam program. Misalnya kita gunakan for i sama dengan 0. Kita coba menggunakan limit. Jadi nilai limit 10, kemudian dia akan mengiterasi sebanyak jumlah limitnya mulai dari 0 sampai 9 dengan jumlahnya ini adalah 10. Itu adalah untuk directive limit. Jadi fungsinya sebenarnya ini adalah untuk kita misalnya memberikan opsi sebelum proses kompilasi. Jadi misalnya kita mau dalam real problem itu biasanya dipakai untuk cross platform compiler. Jadi misalnya kita membuat satu source code, kemudian kita ingin compile di Windows atau Mac atau di iOS ataupun device-device yang lain. Terutama misalnya ini biasa dipakai di low level, misalnya kernel. Nah itu biasanya ada untuk cross platform compiler. Misalnya targetnya untuk Windows, maka yang dipilih adalah directive yang untuk Windows. Misalnya seperti ini. Misalnya saya define itu misalnya Windows itu
untuk 0, kemudian define lagi untuk macOS itu 1, kemudian Linux 2, BSD aja, BSD itu 3. Oke, misalnya ini. Kemudian di sini misalnya saya gunakan untuk misalnya compilernya itu misalnya dev win, maka kita print. Kalau di sini biasanya itu specific function untuk Windows misalnya. Fdev win, kita pakai ini aja, f define win, kemudian di sini adalah kita print value-nya misalnya coba compile seperti itu misalnya, jadi OS-nya Windows. Jadi ini biasanya untuk switching ketika compile atau ketika digunakan untuk cross platform. Nah, sebisa mungkin ketika kita menggunakan normal program itu menghindari penggunaan makro yang terlalu banyak, karena ini bisa membingungkan juga untuk membaca code kita. Jadi sebisa mungkin meminimalisir penggunaan makro ini. Ini bisa juga misalnya kita bisa juga membuat misalnya define function juga, misalnya function sederhana misalnya max, kemudian yang kita compare nilainya A dan B. Nah, di sini dia akan mengembalikan misalnya nilai, kita cek jika A, jadi A lebih besar dari B misalnya, maka kita return A, sebaliknya kita return B. Jadi menentukan nilai max, jadi max cek A atau B. Jika max A itu lebih besar dari B value-nya, maka dikembalikan A, tetapi kalau selainnya kembalikan B. Oke. Kita bisa cek di sini. Misalnya bisa cek max 4,5 misalnya. Di sini cek max value 4 dan 5 itu hasilnya adalah 5. Dan misalnya kita ubah menjadi 40. Kemudian yang belakang itu 5. Oke, maka maxnya adalah 40. 40. Oke, jadi seperti itu kurang lebih adalah untuk preprosesor dan makro yang ada di C. Jadi teman-teman bisa explore lagi, dan ini hanya sebuah pesan aja, kalau bisa meminimalisir penggunaan makro-makro yang rumit, sebisa mungkin tetap kodenya clean, jadi menghindari penggunaan makro yang banyak. Oke. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share.